HP ini menjadi salah satu HP yang cukup laris di akhir tahun 2020. Karena selain harganya yang cukup murah, handphone ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya handphone di harga 3 jutaan yang mempunyai refresh rate 120 Hz. Lantas, apakah semenarik itu? Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Dan kali ini kita mau bahas handphone Poco X3 NFC. Jadi ceritanya handphone ini waktu pertama kali keluar di Indonesia, gue udah pengen banget buat nyobain ini handphone. Cuma karena handphone ini cukup laris dan dijual cuma flash sale, dan setiap gue mengikuti flash sale dari berbagai minggu itu selalu gue nggak kebagian. Dan akhirnya pada minggu keempat handphone ini dijual, akhirnya gue bisa mendapatkan handphone ini. So, mari kita bahas handphone ini satu persatu lebih detail lagi. HP ini cukup menarik, spesifikasinya di rentang harga 3 jutaan. Dia dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G dengan 8 nanometer, GPU Adreno 618, display IPS LCD 6,67 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, udah HDR10, 450 nits untuk kecerahannya, dan Corning Gorilla Glass 5. Kemudian untuk internalnya ada dua versi, 64GB dengan RAM 6GB, 128GB storage dengan RAM 8GB, dan keduanya sudah UFS 2.1. Untuk OS sendiri dia sudah Android 10, MIUI 12, baterainya ada 5160 mAh, dan fast charging 33W. Dan tentu aja yang paling penting, dia sudah NFC. Untuk chipset di HP 3 jutaan, menurut gua Snapdragon 732G udah cukup powerful di kelasnya. Dari skor Antutu yang udah gua tes, hasilnya ada di angka 280 ribuan. HP yang gua tes ini yang RAM-nya 6GB ya. So far menurut gua buat multitasking, buat scroll-scroll dan kegiatan ringan lainnya tentu aja lancar tanpa masalah. Buat main game sendiri, handphone ini juga cukup mumpuni, tapi tentu aja dengan beberapa catatan. Dan ketika gue coba main Genshin Impact di HP ini, tentu aja bisa rata kanan, tapi tentu aja banyak frame drop dan berasa nggak nyaman. Settingan ternyaman menurut gua ada di settingan low. Dan waktu gua tes main PUBG, settingan tertinggi ada di HD High. Untuk settingan smooth hanya tersedia sampai ultra, jadi belum bisa ekstrim. Buat main ML udah ada mode HFR, dan untuk grafiknya sementara baru sampai high aja. Mungkin kedepannya akan ada update yang bisa membuat settingannya sampai ultra high. Karena gue bukan player game di mobile, jadi gue nggak bisa kasih tahu ke kalian kalau dipakai berjam-jam ngegame apakah HP ini panas atau enggak ya. Tapi dari pengujian gue waktu gue pakai ngegame sebentar aja sih ya, nggak lama-lama, handphonenya sih cuma anget-anget aja. Untuk daya tahan baterainya sendiri tentu aja awet banget. Buat casual user kayak gue yang lebih banyak HP ini buat chatting, browsing, dan juga scroll-scroll medsos, HP ini sanggup bertahan seharian bahkan lebih. Nah, yang unik dari SOT-nya adalah saat gue coba bandingin dengan settingan layar 120 Hz dan 60 Hz, ternyata perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Dan ini gue screenshot buat kalian. Keadaan baterai kurang lebih sekitar 50%-an buat jadi gambaran aja. So, menurut gua kalau kalian beli HP ini ya sebaiknya kalian setting aja di 120 Hz tanpa kalian perlu takut baterainya jadi boros. Toh salah satu daya tarik HP ini kan refresh rate di 120 Hz ya kan. Kalau kalian turunin ke 60 Hz ya mending rakit PC aja bang. Oke. Baterai 5160 mAh-nya bisa di-charge penuh dalam waktu 75 menit aja dengan teknologi fast charging 33W. Sekarang kita mau bahas kameranya. Setup kameranya sendiri terdiri dari 4 kamera belakang, kamera utama 64 megapiksel dengan f1.9, kamera ultra wide 13 megapiksel f2.2, ada kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera depth sensor 2 megapiksel dengan f2.4. Untuk kamera depannya sendiri ada 20 megapiksel dengan f2.2. Untuk hasilnya sendiri menurut gua cukup baik di kondisi yang cukup cahaya.
baik lensa utama maupun lensa ultrawide. Walaupun di lensa ultrawide ada beberapa penurunan kualitas, dan untuk lensa makro ya cukup lah ya buat kalian yang suka pamerin jepretan kalian ke medsos. Tapi dengan catatan, kalau kalian mau pakai lensa makro ini sebaiknya kalian jepret di kondisi yang cukup terang. Untuk kondisi malam hari, seperti kamera HP lainnya yang di harga 3 jutaan, banyak noise dan ya kualitasnya juga menurun drastis menurut gua. Dan untuk mode night sendiri yang gua rasakan juga kurang cukup membantu ya. Entah kenapa kalau gua lihat perbedaannya nggak terlalu jauh dengan foto mode auto. Oke, jadi ini adalah contoh hasil perekaman video dari Poco X3 di resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa sampai 4K 30 fps dan belum ada OIS, dia masih pakai EIS elektronik. Gimana menurut kalian? Apakah videonya stabil? Ini posisi gue lagi sore-sore ya, agak mendung, sedikit gerimis. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya oke? Nah, kalau ini sekarang di resolusi 4K. Kalau untuk 4K dia cuma mentok di 30 fps saja, dia nggak bisa 60 fps. Nah, gimana menurut kalian untuk 4K-nya ini? Apakah masih stabil? Kalau gue lihat di layar handphone masih lumayan stabil untuk 4K-nya. Setelah ini gue mau coba yang 60 fps, apakah masih stabil di 30 fps. Oke. Sekarang di Full HD 60 fps. Gimana menurut kalian? Kalau gue lihat sih agak sedikit bergoyang ya kalau 60 fps. Nggak sestabil di 30 fps, tapi masih lumayan oke, nggak terlalu bergoyang banget. HDR-nya juga masih oke. Sekarang gue nyalain fitur namanya Steady Video, masih di Full HD. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya lebih stabil? Gue akan coba sedikit berlari. Gimana guys? Kalau lihat dari layar handphonenya sih cukup stabil ya. Nah, sekarang untuk lensa ultrawide-nya. Gimana? Apakah ada penurunan kualitas dari kamera utamanya? Kalau untuk kestabilan, stabil ya menurut gue untuk lensa ultrawide-nya. Dan ini hasil kamera depannya. Dia cuma mentok di Full HD 30 fps. Gimana? Apakah stabil? Hasilnya bagus. Untuk langitnya emang lagi putih ya. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke? Oke, ini kondisi malam hari di Full HD 30 fps. Jadi kira-kira kayak begini keadaan. Nggak ada lampu ya, cuma lampu-lampu kecil di sana. Terus ini dalam ruangan.
Sisanya gelap seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah masih oke untuk kameranya? Dan ini untuk kamera depannya masih di tempat yang sama. Cahaya cuma sedikit doang. Benar-benar nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi kurang lebih kamera depannya kalau dalam keadaan gelap seperti ini. Silakan kalian nilai sendiri gimana kualitas dari kamera depan dari Poco X3 NFC. Mode depan belakang kamera Poco X3. Sekarang gue mau bahas salah satu yang menjadi kelebihan dan juga sekaligus menjadi kekurangan dari si Poco X3 NFC ini, yaitu ada di speakernya. Di HP ini terdapat dua buah speaker stereo, tapi menurut gua suaranya sih biasa aja ya. Dan kalau gue coba bandingin power suara dari si Poco X3 dengan Poco F2 Pro ini, yang notabene-nya si Poco F2 Pro ini masih mono ya, power outputnya itu masih lebih oke di Poco F2 Pro. Dan entah kenapa gue merasa body backdoor yang masih plastik ini berasa ringkih saat gue setting suara di atas 50%. Body belakang itu berasa keter gitu, suaranya kayak berasa mendem di bodinya. Kalau ditanya apakah gua milih layar IPS 120Hz atau layar AMOLED 60Hz, tentu gua masih lebih milih layar AMOLED 60Hz. Bukan berarti layar IPS itu jelek ya, tapi tentunya kalau kalian udah terbiasa dengan layar AMOLED, pasti kalian susah untuk berpaling ke layar IPS. Lagian pas gua coba sehari-hari untuk layar 120Hz-nya, smooth sih, tapi ya kegunaannya cuma sebatas scroll-scroll aja buat gua ya. Selebihnya sih tetap lebih asik pakai AMOLED menurut gua. Oh iya, di layar HP ini masih ada LED notification walaupun cuma kecil banget ya. Dan tentu aja sesuai dengan nama dari HP ini, yaitu Poco X3 NFC. So, kesimpulan gua buat HP ini adalah HP terbaik 2020 di kelasnya. Karena spesifikasinya cukup oke, ditambah dengan refresh rate 120Hz di saat HP sekelasnya masih 90Hz atau bahkan masih di 60Hz. Jadi apa HP ini recommended? Recommended banget, tentunya di harga 3 jutaan. Segitu dulu aja untuk video kali ini dan pembahasan mengenai si Poco X3 NFC. Dan buat kalian yang mau beli, seperti biasa link pembelian gua taruh di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya tentang si Poco X3 NFC ini, boleh langsung tulis saja komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!